السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. أيها الطلاب والطالبات عزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengamalkan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya, dan juga dimudahkan untuk selalu mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jiwa manusia itu yang selalu cenderung condong dengan keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sungguhnya jiwa itu selalu condong memerintahkan dengan perkara-perkara yang buruk, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada hamba-hambanya yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya kullu muyassar lima khuliqa, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Insyaallah di kesempatan malam ini kita akan mengkaji bersama berkaitan dengan suatu materi yang sangat penting bagi seorang muslim dan muslimah, bagi seorang talib wa talibah, ya, wa thullab, ya. Jadi bagi pelajar, talabatul ilmi, agar kita ini memiliki adab-adab dalam ta'amul ma'an nafsi wal jirah, adab-adab bergaul ataupun dalam muamalah pada bersama dengan dirinya sendiri maupun kepada tetangga. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, ya, di beberapa ayat yang ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Apa yang dimaksud takwa, ya ikhwan? Apa definisi daripada takwa? An ya'rif minkum ma makna takwa. Seringkali kita mendengar khatib menyampaikan, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tapi apa yang dimaksud dengan takwa itu sendiri? Al-khawf, ya. Jadi imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, ya. Jadi mengimplementasikan, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala bentuk larangannya, ya. Maka itulah orang yang bisa dikatakan bertakwa. Dia akan selalu berusaha mengamalkan
perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk larangannya. Ketika orang sudah belajar ilmu agama, tentunya dia harusnya semakin paham kewajiban dia sebagai seorang muslim dan muslimah. Kemudian perkara tuntutan yang ia harus jauhi, yang harus ia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah orang ini akan mendapatkan ilmu yang ia pelajari, ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi itulah hakikat daripada takwa. Meskipun ya, al-khaufu minallah, banyak definisi ta'rif yang disampaikan oleh para ulama bahwasanya takwa itu memang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ia pun takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya ia melihat, memperhatikan pada jiwanya apa yang ia usahakan, yang sudah ia lakukan, ya, untuk pada hari esok. Apa yang dimaksud dengan hari esok di sini? Ya, nanti pada hari kiamat kelak. Hari yang mana itu nanti di hari akhirat setelah adanya kematian. Apa yang sudah kita siapkan, ya, di kemudian hari yang mana pada hari akhirat sudah tidak ada lagi orang yang untuk mengamalkan. Orang ingin bersedekah, orang ingin sholat, orang ingin beramal soleh, karena sudah berakhir masa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada apa? Hanya akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia. Wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Itulah takwa. Jadi ketika kalian melakukan perbuatan yang mana perbuatan itu dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, perbuatan yang merugikan pada diri kita, selanjutnya kita diam-diam, sembunyi-sembunyi, nggak ada ustaz. Ayo kita misalnya jalan-jalan, ya, kemudian kabur di malam hari, ya. Apalagi ada yang sampai merokok misalkan, itu pas ustadznya nggak melihat, ya, nggak ada orang yang bisa melihatnya. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Jadi jangan kita ini takut dengan pandangan manusia, tapi hendaknya kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu hakikat daripada takwa. Kalau kita hanya takut dengan manusia, rugi kita kalau takut dengan manusia. Karena manusia nggak bisa ustadz, guru, seorang alim itu nggak punya hak untuk untuk menghukum kita dalam perkara-perkara yang sifatnya agama. Mereka hanya membimbing kita, mendidik kita, memberikan punishment, ya, memberikan hukuman yang berlaku yang ada di pesantren. Tapi selebihnya maka itu adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan atas apa yang dilakukan manusia di dunia. Jadi itulah, ya, jangan kita itu melihat, tidak ada yang melihat dari manusia, seorang ustaz, guru dan sebagainya, tapi ingatlah, innallaha khabir, ya. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Selanjutnya, ayyuhat thullab wa thalibat, azani Allah wa iyyakum. Jadi adab yang pertama adalah muhasabatun nafs. Muhasabah artinya apa?
Ya, kita beradab dengan diri kita sendiri. Ya, hendaknya kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Ya. Jadi sudah benarkah sholat kita? Sudah benarkah ya ibadah kita? Sudah benarkah niat kita dalam belajar ilmu agama? Itu selalu muhasabah. Makanya tadi apa yang Allah sampaikan, hendaknya kalian menyiapkan apa yang akan kalian bawa, apa yang akan kalian siapkan di kemudian hari pada hari kiamat. Itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kalau sudah merasa dirinya itu muraqabah. Apa makna muraqabah? Merasa diawasi. Jadi kalau dirinya sudah diawasi oleh Allah, sebenarnya nggak perlu CCTV, nggak perlu security, karena dirinya sudah merasa diawasi oleh Allah. Ya mau kabur nggak ada orang, tapi Allah melihat. Ya, dia mau ya merokok, ngepil, ngoplo, ya. Tapi nggak ada orang melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat. Ya. Yang mau pacaran juga Allah melihatnya. Jadi sekali lagi ya, bagi kita semuanya ya, artinya muhasabah pada diri kita, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah dan apa yang kita siapkan bekal menuju ke kampung halaman kita yang kekal dan abadi. Jadi nggak usah kita itu takut dengan pandangan, dengan pengawasan manusia, cukuplah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di antara adab-adab kepada diri kita masing-masing ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya. Jadi tidaklah aku ya bersumpah dengan jiwa ya lawwamah. Ma makna lawwamah? Jadi jiwa manusia itu yang bawaannya tadi ya, dia ada kecenderungan dengan ya keburukan. Kemudian jiwa manusia yang banyak berkeluh kesah, jiwa manusia yang bermalas-malasan, jiwa manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu sangat banyak sekali ya, jiwa manusia ya, nafsu manusia yang terkadang kita itu kalah dengan hawa nafsu meskipun kita sudah mengetahui ilmunya. Oleh karenanya hendaknya kita untuk mempersiapkan dengan adab yang kedua itu bagi seorang tulab wa talibat, sebagai talabatul ilmi, siyamul itsnain wal khamis. Hendaknya kalian juga bisa berpuasa ya. Berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Nah, itu adalah sunnah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tidak harus setiap hari Senin berarti saya harus berpuasa, tidak harus mewajibkan diri setiap hari Kamis berarti saya berpuasa, tapi paling tidak kita ada sesuatu yang sudah kita planning, yang sudah kita rencanakan untuk apa? Untuk berpuasa di hari Senin dan hari Kamisnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'malu yaumal itsnin wal khamis. Amal perbuatan manusia ya, jadi akan diangkat pada hari apa? Hari Senin dan hari Kamis. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shahih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai ketika amalnya itu diangkat, dicatat, dihadapkan ya, diangkat ke langit itu pada hari Senin dan Kamis, dan beliau itu sedang berpuasa. Ya. Jadi sedang berpuasa itu sangat baik sekali, apalagi bagi apa? Bagi remaja, ya, bagi orang dewasa
yang belum menikah yang terkadang syahwat itu bergejolak, ya. Jadi syahwat bergejolak, pikirannya, imajinasinya belayang kemana-mana, memikirkan yang tidak-tidak, maka kita dianjurkan untuk berpuasa, ya. Berpuasa pada hari Senin dan Kamis, dan itu adalah amalan yang akan diangkat, ya. Ya, diangkat, ditulis oleh malaikat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka ketika pada hari Senin dan hari Kamis itu amal perbuatannya diangkat. Kemudian adab-adabnya untuk diri kita sendiri, apa yang harus kita lakukan, terutama bagi para thalabatul ilmi, adalah qiyamul lail. Untuk apa kita melaksanakan qiyamul lail? Apa artinya? Salat malam. Fayam bagi likulli muslim an yaquma minal laili ma tayassara lah. Hendaknya dia itu untuk apa? Mendirikan salat malam yang sesuai dengan kemampuannya, yang dianggap itu adalah mudah. Meskipun salat malam itu tidak wajib, tapi paling tidak adalah malam-malam yang kita lalui itu kita gunakan untuk sholat malam. Karena qiyamul lail da'bus shalihin. Sholat malam itu kebiasaan orang-orang sholih. Ya. Apalagi kita belajar ilmu agama, supaya Allah mudahkan memahami ilmu agama, atau ketika kita ingin menghafal Al-Quran supaya Allah memudahkan diri kita menghafal Al-Quran, supaya Allah muatkan hafalan kita, itu ada inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita ini minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya manusia itu lemah, memori manusia juga lemah, tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat bagaimana semangatnya hambanya, sejauh mana dia itu berusaha untuk apa yang dia dapatkan dalam belajar ilmu agama. Maka sekali lagi, hendaknya kita itu ada malam-malam itu kita gunakan untuk qiyamul lail. Meskipun tidak setiap malam, ya, tapi paling tidak kita punya jadwal, ya. Entah dalam sepekan 2-3 kali, tapi kita terus, ya, rutinkan. Itu adalah hendaknya kita ini sebagai seorang muslim, apalagi bagi thalabatul ilmi, kita harus mencontoh bagaimana ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yaqumu minal lail. Dahulu, ya, kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau salat malam hatta tatafaqqar qadamah, sampai apa? Kedua kaki beliau itu kenapa? Bengkak. Tahu bengkak? Bengkak bukan karena main bola, ya. Jadi bengkaknya bukan karena main bola, bukan juga karena mendaki gunung yang tinggi. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam sampai bengkak. Kenapa sampai bengkak? Alasannya kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam sampai membengkak dua kaki? Ya, karena yang dibaca itu adalah, ya, surat yang panjang dari Al-Baqarah. Kemudian apa? Setelah Al-Baqarah, Al-Imran, kemudian An-Nisa. Coba kalian praktekkan aja satu rakaat itu 3 surat. Lihat nanti kakinya, ya. Sehingga para sahabat itu mereka sholat di belakang Nabi itu nggak kuat karena terlalu panjang itu. Belum lagi nanti rukuknya kata para sahabat itu Nabi itu hampir sama antara berdiri dengan rukuknya. Belum lagi nanti ketika sujudnya. Makanya wajar, ya, salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat indah, bacaannya juga merdu,
kemudian beliau benar-benar khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ya baru setengah juz saja itu sudah hatinya sudah enggak tenang gitu ya. Ya, kapan ini salatnya rampung. Jadi pengen cepat-cepat selesai. Ya. Baru salat tarawih saja. Ya. Salat tarawih saja itu yang 30 menit aja sudah lama katanya. Ya, padahal yang dibacanya surat-surat pendek. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sholat dengan 3 surat sekaligus yang panjang, itu beliau untuk 1 kali istirahat ya. Itu bahkan lebih ya. Jadi ala kulli hal bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sholat malam sampai kaki beliau itu membengkak. Selanjutnya faqalat Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lima tasna' hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau melakukan yang demikian ini ya Rasulullah? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosamu, dosa-dosa yang telah lampau ataupun dosa-dosa yang akan datang. Kenapa engkau melakukan sampai sedemikian ya Rasulullah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar apa? Al-Ma'sum. Gelar Ma'sum artinya apa? Terjaga. Jadi maksum ya. Terjaga daripada dosa-dosa yang akan dilakukan, dan dosa-dosa sudah diampuni. Nabi jelas, nasib Nabi jelas, dosanya diampuni. Kemudian di akhirat juga jelas, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Jannatul Firdaus ya, surga Firdaus. Nah, kita siapa yang bisa memastikan kita ini langsung saya otomatis meninggal dunia nanti masuk surga? Siapa yang bisa memastikan kita? Enggak ada. Kemudian siapa yang bisa memastikan dosa-dosa kita ini langsung diampuni? Enggak ada. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan ya kisi-kisi dari Allah Subhanahu wa taala, "Ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar." Allah sudah mengampuni dosa-dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah lampau maupun yang akan datang. Apa jawabnya Nabi ketika ditanya oleh istrinya, "Ya Rasulullah, kenapa sih kau melakukan ini padahal sudah dijamin masuk surga?" Kalau ibaratnya kalian mau ujian, sudah dikasih bocoran ini soalnya, ini jawabannya. Kemudian kan pasti tidak mau belajar, fokus dengan menghafal jawabannya, pasti akan mendapatkan nilai yang mumtaz. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dikasih kisi-kisi bocoran dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dosa-dosanya sudah diampuni. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Apakah engkau wahai Aisyah tidak suka kalau aku ini menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat malam sampai bengkak-bengkak kedua kakinya itu karena ingin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau sudah dijamin masuk surga, sudah mendapatkan kapling di surga, dosa-dosanya sudah diampuni. Nah, kita ini nggak ada jaminan, ya, nggak ada jaminan kemudian dosa-dosa saya pasti diampuni, kemudian saya pasti langsung masuk surga. Ya, alatul itu kalau orang Mesir bilang itu ya langsung masuk tanpa hisab, tanpa adab misalnya. Ya. Jadi nggak ada yang memberikan jaminan kepada kita, makanya kita harus berusaha, kita harus berdoa, kita juga untuk beramal sholih. Antara apa dalam beribadah itu? Bainal khauf war raja. Kita harus takut kalau ibadah kita tidak diterima dan berharap pahala ibadah kita pun diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara adab-adabnya seseorang pada dirinya sendiri. Selanjutnya diantara adab-adabnya adalah seorang pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa memperhatikan dirinya sendiri
dengan adkarus sobah wal masa. Adkarus sobah wal masa artinya apa? Zikir pagi dan petang. Apa faedahnya zikir pagi dan petang, ikhwan? Apa faedahnya kita zikir pagi dan petang itu? Tujuannya untuk apa? Ya. Jadi zikir itu sebagai hisnul muslim. Ya. Jadi menjaga perisai. Jadi seperti halnya rumah. Kalau rumah itu terbuka, pencuri penjahat itu bisa masuk rumah apa tidak? Bisa. Karena rumahnya terbuka, sudah dibukakan, siapapun bisa masuk. Tapi coba ketika rumah ini pintunya sudah ditutup, kemudian ada gerbangnya juga ditutup. Orang yang mau masuk itu akan kesulitan, meskipun dia kalau pencuri penjahat pun juga bisa masuk juga. Tapi paling tidak itu sudah ada perisainya, ya, sudah ada gerbangnya, ada bentengnya. Dengan jiwa kita pun sama. Jadi setan pun juga mudah, jin masuk ke dalam tubuh kita kalau kita nggak pernah berzikir, kita tidak pernah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting ya, kita untuk selalu zikir pagi dan petang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca Sayyidul Istighfar. Sudah hafal semua belum? Apa Sayyidul Istighfar? Allahumma ta rabbi la ilaha illa ta khalaqtani ya. Jadi itu kalian harus dibaca. Adkar sobah wal masa itu Sayyidul Istighfar. Dibaca itu terus ya. Di pagi setelah kalian dari masjid ya. Kemudian sore hari setelah sholat asar. Itu yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang paham artinya? Apa artinya? Allahumma anta rabbi. Ya. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya. Selanjutnya a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Abu'u apa artinya? Aku mengakui atas nikmat-nikmatmu yang diberikan kepada diriku. Wa abu'u bidzambi, dan mengakui dosaku. Jadi kita mengakui nikmat-nikmat apa yang Allah berikan kepada kita itu semuanya dari Allah. Nikmat sehat, nikmat kita bisa menghafal, nikmat kita bisa belajar, nikmat kita dapat rizki, nikmat kita bisa dimudahkan segala urusan. Kita mengakui semua itu adalah pemberian karunia dari Allah, bukan karena usaha kita, bukan kepintaran kita, bukan orang tua kita, tapi semuanya itu karunia dari Allah. Cuman rizki itu perantaranya lewat orang tua kita. Itulah pentingnya kita i'tiraf, mengakui segala nikmat karunia itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga mengakui apa? Wa abu bidzambi, aku mengakui apa? Dosaku. Faghfirli, maka ampunilah ya dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan agama yang lain. Agama Nasrani itu setiap hari Ahad mereka pergi ke gereja, kemudian jemaatnya itu istilahnya dia apa? Menyampaikan kepada pastor, kemudian mendapatkan amnesti. Amnesti itu udah dilebur semua dosa-dosanya.
Misalkan saya mengakui pernah nyuri, pernah khamar, minum khamar, pernah berzina, riba dan sebagainya. Sudah, hari ini saya lebur dosa-dosa. Jadi seperti Allah, seperti Tuhan. Maka itu banyak orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar karena nanti tinggal i'tiraf, mengakui dan dosa-dosanya diampuni. Dalam agama Islam kita hanya mengakui dosa-dosa kita kepada Allah dan Allah yang memberikan amnesti, memberikan ampunan kepada kita. Kalau dosa besar berarti harus bertobat, menjauhi, ya, menyesal, kemudian berjanji azam tidak akan mengulangi lagi. Kalau sudah ketahuan merokok, ya disuruh bertobat, tidak akan mengulangi lagi, menyesal dan sebagainya. Ya. Jadi itulah di antara i'tiraf, mengakui dosa-dosa dan mengakui Allah yang mengampuni dosa-dosanya. Itulah di antara ta'ammul nafsi, kita beradab dan bergaul dengan diri kita sendiri sebelum pada orang lain dengan muhasabah tersebut. Ya. Kemudian dengan zikir pagi dan petang, dengan qiyamul lail, dengan puasa Senin dan Kamis. Apa faedahnya yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sayyidul istighfar? Ya. Apa faedahnya? Qala wa man qalaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membacanya sayyidul istighfar ini minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang dia membaca doa ini sayyidul istighfar, ya, di permulaan siang hari, ya, dia membacanya dengan mengakui, meyakini bahwa doa itu adalah dia benar-benar i'tiraf, mengakui dosa-dosanya, mengakui nikmat-nikmat Allah, mengakui Allah yang mengampuni dosa-dosanya. Kemudian dia meninggal dunia. Jadi pagi hari adkarus sobah dia sudah membaca sayyidul istighfar. Selanjutnya dia pada hari itu juga sebelum sore hari, sebelum dia membaca adkarul masa, dia meninggal dunia, maka dia termasuk min ahlil jannah, termasuk di antara penduduk surga. Mau nggak kalian masuk surga? Mau? Ada nggak mau? Saya nggak mau di surga, nggak mau di neraka. Ada? Nggak ada. Di akhirat itu cuma dua tempat. Kalau nggak surga ya neraka. Jadi makanya dibaca ini. Sayyidul istighfar itu kalau kita membacanya di pagi hari, kemudian kita benar-benar mengamalkan, memahami, dan sebelum sore hari ternyata Allah sudah memanggil kita, maka termasuk di antara min ahlil jannah, ya, termasuk dari penduduk surga, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali, wa man qalaha minal lail, barang siapa yang dia membaca adkarul masanya, ya, sebelum malam hari, ya, ya, di malam hari juga dia membacanya. Selanjutnya dia meninggal dunia sebelum subuh, belum fajar, fahuwa min ahlil jannah, maka dia pun juga termasuk dari penduduk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat, ya, Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Selanjutnya di antara adab kita kepada diri kita sebelum kepada orang lain, kita harus beradab pada diri kita. Kita harus memperhatikan diri kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita suatu amalan agar kita bisa untuk membiasakan sholat duha. Sholat apa? Sholat duha. Jangan sampai sudah belajar di pesantren tapi nggak pernah sholat duha, kan kebangetan. Dah belajar di pesantren tapi tidak pernah sholat malam. Sudah belajar di pesantren tapi tidak pernah puasa Senin Kamis. Kalau di pesantren saja nggak pernah melakukan, ya, melaksanakan sholat duha, qiyamul lail, kemudian puasa Senin Kamis, terlebih lagi kalau di rumah, ya, lagi kalau di luar, ya, tinggalkan semua. Bahkan sholat pun kalau ingat, ya, kalau nggak ingat sudah bablas, ya.
langsung nongkrong gitu aja ya. Jadi ini perlu diperhatikan bahwasannya adab-adab kepada diri kita perlu kita perhatikan. Sekali lagi kita juga diajarkan oleh Nabi SAW untuk melaksanakan sholat duha. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum sadaqah. Jadi hendaknya di setiap pagi ya di antara kalian itu bersedekah ya atas apa yang ada Allah berikan, yaitu dari apa? Sendi-sendi kalian ya. Ruas sendi-sendi itu harus disedekahkan. Bagaimana caranya? Dengan cara dia sholat duha ya. Fakullu tasbihatin sodaqah. Karena dalam sholat itu kan ada tasbih. Apa bacaan tasbih? Subhanallah. Kemudian wa kullu takbiratin sodaqah. Dan setiap ucapan takbir apa? Wa akbar itu sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sodaqah. Perintahkan yang baik. Wa naha 'anil munkar sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atan ya yarka'uhuma min ad-duha. Dan juga dia akan mendapatkan balasan apa yang dia lakukan 2 rakaat, minimal 2 rakaat waktu salat waktu duha. Maka itu harus disedekahi ya. Ruas sendi-sendi, ada berapa sih ruas sendi manusia? Ada berapa? 360 harus disedekahi dengan tadi takbir, tasmid, dan juga apa tasbih. 2 rakaat aja. 2 rakaat paling butuh berapa menit? Ya, sebentar. Jadi setelah kalian mendengar sudah bel berbunyi istirahat sebelum jajan atau setelah jajan boleh sholat 2 rakaat kemudian bisa ke kelas lagi. Itu harus disedekahkan ya, setiap, meskipun tidak setiap pagi setiap hari, tapi kalian paling tidak ada waktu-waktu yang kosong yang longgar itu hendaknya kalian untuk membiasakan dengan apa sholat duha. Selanjutnya ya thullab wa thalibat azani Allah wa iyyakum, di antara adab-adab seseorang pada dirinya sendiri sebelum kepada orang lain itu hendaknya dia aklul halal, memakan makanan yang halal ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya ya wahai manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib. Mana thayyib? Maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Dan Allah tidak menerima kecuali dengan apa yang akan diterima oleh Allah, perkara-perkara yang baik. Innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada siapa? Para rasul. Allah sampaikan dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul qulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah kalian dengan makanan-makanan yang baik dan mengerjakan amal salih. Inni bima ta'maluna alim. Sungguhnya aku maha mengetahui atas apa yang kalian perbuat. Kemudian juga Allah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu, perintah kepada orang-orang yang beriman. Ya, qulu min thayyibat. Makanlah kalian dengan makanan-makanan yang baik. Ma razaqnakum. Ya, apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian. Makanan yang baik, sekarang kalian sudah dapat MBK-nya. Jadi sudah mendapat makanan yang halalan thayyiban, ya. Bukan hanya halalan thayyiban tapi bergizi. Karena ada buahnya, ya. Kemudian ada ayam bakarnya. Jadi sudah bergizi, maka ketika
Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rizki pada kalian dan kalian makan makanan yang bergizi, makanan-makanan yang halal dan thayyibah, maka hendaknya kalian apa? Yaitu untuk washkurulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui program pemerintah. Itu rizki dari Allah melalui program-program seperti ini. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan umma dzakara rajula yutilus safar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan ada seorang lelaki yang sedang safar. Padahal orang yang sedang safar itu musafir, doanya apa? Ya mustajab, doanya dikabulkan. Asy'atha akbar yamuddu yadayhi ila-sama. Rambutnya cak-cakan, kemudian pakaiannya penuh dengan debu. Karena safar di masa silam itu dengan kendaraan onta di gurun pasir, belum lagi kalau ada badai pasir. Jadi itu penuh dengan debu, rambutnya cak-cak. Kemudian musafir ini mengadahkan kedua tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi, ya ke langit, ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah. Wa mat'amuhu haram, makanan yang ia makan pun yang ia konsumsi dari makanan-makanan yang haram. Apa makanan yang haram? Seperti apa contohnya makanan haram? Ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Baqarah, ya, minal khinzir, ya, kemudian apalagi maitah, ya, jadi maitah, khinzir, kemudian apalagi dam, ya, apa dam, ya, darah yang dibekukan. Misalkan nanti pas menyembelih korban sapi, kemudian ini darahnya eman-eman, kalau dibuang tak bekukan saja, nanti tak buat dicetak seperti tahu dimakan. Ya, itu dulu sering dijual di pasar. Jadi rasanya ya seperti tahu, jadi lebih padat, ya. Itu dijual, itu haram, nggak boleh. Ya, darah dibekukan kemudian dicetak, dipres seperti tahu, maka itu haram. Ya, jadi makanan-makanan yang haram. Kemudian wa masrabuhu haram, dan minumannya pun juga ya minuman yang haram. Ya. Apa contohnya minuman yang haram? Ya. Khamr, ya. Kalau minuman miras, minuman keras itu belum tentu haram. Es batu itu keras, tapi enggak haram, ya. Jadi minuman yang memabukkan, khamr, ya. Jadi khamr itu artinya sesuatu yang menutup akal, khamir. Kalau wanita memakai khimar berarti menutup apa? Kepala. Tapi kalau minuman yang mengandung khamr berarti menutup apa? Akal. Jadi akal manusia itu tertutup kalau dia minum khamr. Ya, kullu muskirin khamr. Setiap yang memabukkan itu namanya apa? Khamr. Wa kullu khamrin haram. Dan setiap yang memabukkan apa? Haram. Meskipun kalian tidak minum minuman yang beralkohol. Bagaimana kalau makan kecubung? Itu kan bukan minuman, kan? Kecubung misalkan di belakang ini, di sana Sumur Pitu misalkan jalan-jalan ada kecubung, coba geleleng dia langsung kayak pondok, kayak seperti minum bintang 7, ya, muter-muter kepala. Maka ini pun juga ya termasuk di antara perkara-perkara yang dilarang. Jadi setiap yang memabukkan itu namanya khamr. Setiap yang memabukkan, kullu muskir, setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap khamr itu haram. Dihafalkan tuh kaidahnya. Setiap yang memabukkan itu khamr, bukan hanya minuman, tapi misalkan ada seperti yang dipakai anak-anak pang itu, ada lem itu, ya, kalian beli di toko material itu, kemudian dihirup itu, nanti akan geleng juga dia. Ada juga yang biasa menggunakan dulu komik,
Makanya komik sekarang sudah nggak beredar lagi. Ya. Kemudian yang mengandung obat-obat yang mengandung CTM itu juga bisa membuat manusia itu bisa the fly, terbang itu. Imajinasinya tinggi, maka itu pun juga dilarang. Ya, jadi bukan hanya minuman tadi, tapi perkara-perkara yang mabukkan itu adalah khamr, maka tidak boleh. Makanya kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada musafir tadi makanannya dari makanan yang haram, minuman yang haram, wa malbasu haram, dan pakaiannya pun juga pakaian yang nyuri di jemuran. Punya orang ini kok bagusnya bajunya bagus, kaosnya mahal ini dipakai ya. Dicuri, dicolong, kemudian wa ghudhiya bil haram, dan perutnya pun dikenyangkan dengan haram, fa anna yustajabu lidzalik, maka doanya bagaimana bisa dikabulkan? Enggak akan dikabulkan kalau makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dikenyangkan dengan yang haram, maka itu tidak akan dikabulkan doa-doanya. Demikian ulah qalibat ini tentang adab-adab kepada diri kita sebelum insyaallah di pertemuan akan datang untuk adab-adab kepada orang lain, bergaul kepada orang lain, kepada tetangga, kepada teman, kepada orang lebih tua, kepada guru dan sebagainya, itu harus dipelajari karena adab itu didahulukan sebelum kita belajar ilmu. Jadi adab para salaf dahulu, kata itulah Ibnu Mubarak, kunna nata'allamul adab, dahulu kami belajar adab-adab ini semua ya, selama salatina sinin 30 tahun, kemudian barulah kami mempelajari ilmu-ilmu yang ada. Jadi intinya seorang santriwan dan santriwati harus punya adab, punya etika, baik itu untuk diri kita maupun kepada orang lain. Baik, hadza ma aqulu lakum ya. Tafi bihadzal qadar bi kafratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.